Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Fahid dengan NIM 22/5037/SV/21533 dari program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Warning System Kebocoran pipa berbasis differential pressure dengan sensor MPX 5050 DP. Saya akan mulai dari latar belakang penelitian ini. Dimulai dari pipeline, itu merupakan sistem perpipaan, merupakan objek vital dalam distribusi fluida, terutama di industri minyak dan gas. Namun sistem ini sangat rentan terhadap kebocoran. Sebagai gambaran skala masalahnya, di Amerika Serikat saja tercatat lebih dari 3.900 insiden kebocoran pipa dengan kerugian lebih dari 8,5 miliar US dollar dan 210 korban jiwa. Di Indonesia sendiri, insiden serupa juga terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Jawa yang menyebabkan kerugian material sekaligus ancaman terhadap ekosistem. Penyebab kebocoran pipa ini ada bermacam-macam, diantaranya illegal tapping, erosi akibat partikel padat, dan korosi yang menurunkan kekuatan struktur pipa. Untuk mengatasi ini, saya menggunakan metode differential pressure, yaitu mengukur perbedaan tekanan di dua titik pipa. Saya memilih Venturi tube sebagai elemen pembangkit karena lebih tahan terhadap partikel padat dan memiliki pressure loss yang lebih kecil daripada metode lain seperti Oliphase. Metode lain seperti flow balance, negative pressure wave, atau acoustic sensing memang ada, tapi cenderung mahal dan kompleks implementasinya. Solusi yang saya tawarkan menggunakan sensor MPX 5050 DP dikombinasikan dengan Venturi tube menghasilkan solusi yang ekonomis dan sederhana. Dari latar belakang tadi, saya merumuskan 3 rumusan masalah. 1. Bagaimana merancang sistem monitoring dan early warning yang lebih ekonomis dan lebih sederhana daripada metode lain. 2. Bagaimana sensitivitas dan efektivitas differential pressure menggunakan Venturi tube dan sensor MPX 5050 DP dalam mendeteksi tingkat kebocoran secara real time. 3. Bagaimana keberhasilan sistem dengan mekanisme automatic shutdown menggunakan ESP32 dan relay dalam memberikan peringatan dini. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian saya ada 3. Pertama, menghasilkan rancangan dan implementasi sistem monitoring berbasis differential pressure secara real time. Kedua, menganalisis karakteristik fisik dan akurasi sensor upstream dan downstream. Ketiga, merealisasikan mekanisme automatic shutdown menggunakan relay untuk memutus daya pompa secara cepat. Masuk ke landasan teori, prinsip dasar dari sistem ini adalah differential pressure sebagai indikator kebocoran. Secara matematis, differential pressure itu sama dengan pressure 1 atau upstream dikurang dengan pressure 2 atau downstream, yaitu selisih antara tekanan upstream dan downstream. Ketika terjadi kebocoran, keseimbangan tekanan dalam pipa terganggu. Munculnya gelombang tekanan dan nilai diferensial menyimpang dari kondisi baseline atau normalnya. Prinsip ini berlandaskan pada persamaan Bernoulli dan hukum kekalan energi dengan persamaan berikut, dan juga persamaan kontinuitas dengan persamaan berikut juga, yang menyatakan bahwa semakin kecil diameter penampang pipa maka semakin cepat alirannya. Inilah prinsip kerja Venturi tube yang saya gunakan. Terakhir, konsep early warning system itu sendiri adalah sistem yang melakukan monitoring secara real time, membandingkan hasil pembacaan terhadap nilai threshold, lalu memberikan alarm dini sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. Berikutnya saya jelaskan komponen-komponen utama yang mendukung sistem ini, yaitu yang pertama, ada Venturi tube yang berfungsi sebagai pembangkit tekanan diferensial dengan diameter inlet 22 mm dan throatnya itu 6 meter. Venturi tube dipilih karena lebih tahan aus terhadap partikel padat daripada dengan orifice plate. Yang kedua, ada sensor MPX 5050 DP, itu sensor tekanan differential pressure berbasis piezoresistif dengan rentang pengukuran 0 sampai 50 kPa dengan sensitivitas 90 mV per kPa. Yang ketiga, ada ESP32. Ini digunakan sebagai microcontroller dengan dual core 240 MHz dengan ADC 12 bit dan konektivitas Wi-Fi atau Bluetooth dengan fungsi memproses sinyal dari sensor
dan mengendalikan seluruh output sistem. Ada pula relay modul. Modul relay ini 55 volt 10 ampere yang bertindak sebagai alat aktuator elektromagnetis. Berikut adalah skematik wiring lengkap sistem saya yang menunjukkan koneksi ESP32, DevKit 32C dan dua sensor MPX 5050DP. Secara arsitektur, alur data sistem ini berjalan dengan 5 blok fungsional secara berurutan. Yang pertama dimulai dari power supply, lalu ada blok input dengan dua sensor MPX 5050DP di sisi upstream dan downstream. Lalu ada microcontroller sebagai pengolah sinyal dan controller. Lalu ada blok output yang berupa LED indikator dan relay sebagai automatic shutdown jika terjadi kondisi kritis. Hasil kalibrasi dari sensor 5050DP saya ini menunjukkan hasil kalibrasi dengan 4 titik tekanan referensi menggunakan pressure gauge, yaitu 10 kPa, 20, 30, dan 40 kPa. Untuk sensor upstream sendiri, rata-rata pembacaan di keempat titik tersebut itu dengan mendapatkan error tertinggi sekitar 1,87% pada titik uji 30 kPa, dan untuk sensor downstream rata-rata error maksimumnya hanya 0,40% dari pada titik yang sama, yaitu di titik 30 kPa. Sekarang masuk ke hasil dan pengujian sistem dengan simulasi 5 tingkat kebocoran, yaitu 5 variasi tingkat kebocoran. Ada mulai dari 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Dengan data sebagai berikut, pada kondisi normal atau 0%, tekanan upstream berada di 9,11 kPa, downstream di 4,21 kPa, dengan selisih differential pressure itu di nilai 4,90 kPa. Pada 25% kebocoran, upstream naik menjadi 9,71 kPa, downstream turun ke 3,26 kPa dengan nilai selisih 6,46 kPa. Pada 50%, upstream naik lagi menjadi 10,38 kPa dan downstream turun menjadi 2,32 kPa dengan nilai selisih 8,06 kPa. Pada kondisi 75%, upstream naik cukup signifikan menjadi 12,71 kPa, downstream turun ke 2,17 kPa dengan selisih 10,53 kPa. Dan pada kebocoran 100%, upstream mencapai titik 14,11 kPa, sementara di downstream turun hingga 0% kPa. Ada beberapa pola yang saya amati dari penelitian ini, itu tekanan upstream naik konsisten seiring bertambahnya kebocoran akibat efek back pressure dan turbulensi lokal. Untuk integrasi IoT Blink, sistem saya melakukan akuisisi data sensor setiap 250 ml dengan filtering menggunakan Melon filter 50 sampel dan EMA Smooth Alpha 30. Hasil perhitungan differential pressure sebagai parameter deteksi kebocoran dikirim ke Blinkcloud secara real time. Fitur tambahannya adalah kontrol 2 arah yang dimana pengguna dapat mengaktifkan atau menonaktifkan sistem melalui virtual pin serta reset status alarm yang terkunci melalui virtual pin V6. Untuk mekanisme auto shutdown pompa, sistem melakukan stabilisasi awal selama 20 detik, kemudian trigger alarm terjadi saat 3 kali pembacaan berturut-turut lebih dari threshold kritis. Untuk kesimpulan dan saran, pertama terkait rancang bangunan validasi Bernoulli. Sistem EWS ini berhasil dirancang menggunakan menggunakan Venturi Job dan sensor MPX 5050DP yang terintegrasi dengan Blink. Yang kedua terkait korelasi kebocoran dan efek tekanan. Pengujian bertahap dari variasi 0% sampai 100% menunjukkan hubungan yang proporsional dengan dinamika tekanan. Kebocoran kritis di 75% naik
tekanan hulu naik ke 12,71 kPa akibat efek back pressure. Yang ketiga terkait integrasi sistem pengaman dan IoT. Sistem terintegrasi dengan relay untuk pengaman berupa LED dan sablon pompa otomatis, monitoring real time melalui dashboard Blink, dan proteksi yang responsif. Untuk saran pengembangan ke depan, saya mengusulkan 3 arah. Yang pertama, penerapan AI dan multi-sensor localization. Yang kedua, integrasi flow meter untuk mengukur volume fluida yang hilang secara lebih presisi. Dan yang ketiga, pengujian pada skala industri dengan tekanan operasional yang lebih tinggi. Berikut adalah simulasi uji sistem dengan kebocoran 0% sampai dengan 100%. Berikut adalah uji respon pompa terhadap kebocoran 75%. Demikian presentasi tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan. Terima kasih.